Basyan Jijiu berjalan keluar dari kediaman cendekiawan dan datang ke taman pangeran di sebelahnya. Ada banyak pangeran, putri, dan pangeran di taman pangeran, dan mereka memiliki kualitas yang bervariasi, tetapi faksi-faksinya juga rumit. Para pangeran dan putri adalah anak-anak kaisar, dan para putri serta pangeran adalah anak-anak para pangeran. Selain perebutan tahta antara para putri dan pangeran, ada juga perebutan kekuasaan antara para pangeran dan putri, yang sangat meresahkan. Inilah yang paling membuat Basyan Jijiu jengkel, tetapi dia harus memilihnya, kalau tidak dia akan menyinggung keluarga kerajaan dan pasti akan mendapat masalah. Mengapa tidak meminta pendapat pangeran kedua? Ia pun memutuskan dan datang untuk bertanya kepada pangeran kedua. Ling Yusu terkejut sekaligus gembira. Basyan adalah kepala akademisi Imperial Chollege, nomor 2 setelah kepala akademisi agung di Imperial Chollege. Kekuatannya tak terbayangkan, tidak kalah dengan menteri tingkat pertama di istana atau pemimpin sekte atau pemimpin klan dari sekte besar. Ia adalah tokoh terkemuka di dunia saat ini. Alangkah baiknya jika saya dapat menerima bimbingannya. Pangeran kedua tampaknya terlalu memikirkannya. Melihat kegembiraan di wajahnya, Basyan Jijiu segera menyadari bahwa ia salah paham dan berkata sambil tersenyum, saya hanya mengajar para cendekiawan di bawah alam 6 harmoni. Karena saya tidak tahu banyak tentang istana kekaisaran, saya ingin meminta pangeran kedua untuk merekomendasikan 2 orang. Wajah Ling Yusu tampak muram. Putra mahkota menerima jauh lebih banyak sumber daya daripada pangeran lainnya. Seorang pangeran seperti dia, hanya karena dia bukan putra mahkota, menerima jauh lebih sedikit kultivasi setelah lahir daripada putra mahkota. Meskipun para pangeran dan putri dapat memasuki akademi kekaisaran untuk pelatihan tanpa mengikuti ujian apapun, putra mahkota memiliki 6 guru pada tingkat terendah dari guru untuk mengajarinya, dan kaisar juga akan memberinya bimbingan pribadi dari waktu ke waktu, dan bahkan guru kekaisaran akan datang untuk mengajarinya. Putra mahkota tidak hanya diajarkan segala macam seni bela diri tingkat tinggi, tetapi juga harus mempelajari cara menjadi seorang kaisar, kemampuan untuk memerintah pejabat sipil dan militer, dan bahkan harus berteman dengan para menteri di istana dan membentuk istana kecilnya sendiri. Bahkan jika pangeran dan putri lainnya ingin bersaing memperebutkan tahta, mereka tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Kemampuan Basyan Jijiu setara dengan seorang pemimpin. Meskipun situasi di bawah kepemimpinannya tidak sebaik putra mahkota, tetap saja jauh lebih baik. Akan tetapi, kepala pendeta di Basyan hanya mengajar para sarjana di wilayah Lingtai dan wilayah Wuyao, jadi wajar saja jika dia tidak mempunyai kesempatan. Ling Yusu menahan kekecewaannya dan berkata sambil tersenyum, kemampuan pemahaman adik ketujuhku sangat luar biasa. Master Kekaisaran juga mengatakan bahwa dia memiliki bakat luar biasa, bahkan melebihi bakatku. Dia hanya sedikit nakal. Basyan Jijiu sangat tegas, jadi dia bisa membantuku mengendalikan emosinya, terkejut. Ia melihat di balik pintu terdapat ruang seluas sekitar 1 hektar, lebih luas dari kamar mereka, dan tidak ada apa-apa di dalamnya. Apakah ini tempat bagi para sarjana untuk mempraktikkan keterampilan dan kekuatan supranatural mereka? Qinmu datang ke rak buku, mengeluarkan sebuah gulungan, melihat ke bawah, dan terkejut, prefektur Lizu ternyata memiliki begitu banyak sekte. Kata-kata, dan Xia Gong dari sekolah dan Xia Lizu, tertulis di kitab suci, dan ada beberapa buku di sebelahnya, termasuk ilmu pedang dan Xia, formasi 4 pintu dan Xia, esensi alkimia dan Xia, Del. Qinmu melirik sekilas dan menyadari, bahwa seni bela diri aliran dan Xia memang unik. Setelah menguasainya, energi vital berubah menjadi dansia, dan ketika sebuah gerakan dilakukan, langit dipenuhi awan merah muda, dan pedang terbang tersembunyi di dalamnya. Musuh dibutakan oleh awan merah muda dan sering terkena serangan. Meskipun gong dansia bagus, namun tidak bisa disebut ajaib. Ia meletakkan dansia gong dan mengeluarkan teknik pedang dansia, mengamatinya beberapa detik, lalu mengembalikannya. Teknik pedang dansia dan dansia gong merupakan satu sistem, dan hanya dengan berlatih dansia gong seseorang dapat berlatih teknik pedang dansia. Ia kemudian mengamati formasi 4 gerbang dansia, yang juga mengharuskan berlatih dansia gong dan teknik pedang dansia terlebih dahulu sebelum dapat dipraktikkan. Ia juga membaca sekilas inti sari dansia dan jue, yang sebagian besar membahas metode alkimia. Beberapa resep memang layak dipelajari,
Tetapi Qinmu merasa beberapa di antaranya memiliki masalah yang jelas, karena toksisitasnya belum sepenuhnya hilang. Dia mengembalikan kitab suci sekolah dan Xia ke rak buku, lalu mengeluarkan satu set kitab suci tebal lainnya. Gulungan kerajaan-kerajaan Yuyuan. Qinmu terkejut. Ia membolak-balik rak buku beberapa kali dan berpikir, bukankah ini kitab suci Sekte Lizu di rak buku? Dari mana kerajaan Yuyuan berasal? Oh, dan apa hubungan antara kerajaan Yuyuan ini dan Yuyuan Cuyu? Mungkinkah Lizu di masa lalu bukanlah wilayah kerajaan Yankang, melainkan sebuah negara bernama Yuyuan? Hati Qinmu sedikit tergerak. Yuyuan Cuyu adalah Shaoyin dari Lizu. Ia mengambil nama keluarga Yuyuan sebagai marganya. Ia mengatakan bahwa ia memiliki saudara laki-laki bernama Yuyuan Cuyun, seorang pejabat di ibu kota. Mungkinkah mereka adalah mantan keluarga kerajaan-kerajaan Yuyuan? Jabatan resmi Yuyuan Cuyu tidak rendah. Ia memegang jabatan tinggi di usia yang begitu muda, jadi ia pasti berasal dari keluarga terpandang. Lizu terletak di bagian tengah dan selatan negara bagian Yankang. Tampaknya negara bagian Yankang telah mencaplok beberapa negara. Qinmu mempelajari ilmu pedang nasional kerajaan Yuyuan. Kitab suci keluarga kerajaan-kerajaan Yuyuan memang tidak lengkap, tetapi jauh lebih baik daripada sekolah dan Xia. Ilmu pedang nasional kerajaan Yuyuan disebut Chengdu Zai Tian Xuan Gong, yang hampir merupakan sebuah sistem. Ilmu pedangnya disebut ilmu pedang senja. Qinmu membacanya sebentar dan memutuskan untuk memilih kumpulan kitab suci ini. Mengenai teknik pedang, ia baru berlatih jurus pertama diagram pedang, berjalan di atas gunung dan sungai dengan pedang. Berjalan di atas gunung dan sungai dengan pedang sangat menguras energi. Jika ia menghadapi musuh dalam keadaan normal, menggunakan teknik pedang ini hanya akan membutuhkan satu jurus dan vitalitas Qinmu akan hampir terkuras habis. Jika ia bertemu musuh lain nanti, pasti akan sangat berbahaya. Oleh karena itu, ia membutuhkan teknik pedang yang unggul. Teknik pedang matahari terbenam dari kerajaan Yuyuan merupakan teknik pedang unggul, yang sangat disukainya. Sekretaris baru saja bilang kita bisa memilih 5 jilid kitab suci. Kenapa kita tidak mencari yang lain? Qinmu melirik rak buku lain sekilas, tetapi tidak menemukan apapun yang disukainya. Kebanyakan jurus dari sekte lain tidak sehebat Xuan Gong Zai Tian Chengdu dari kerajaan Yuyuan. Ia menelusuri setiap ruangan dan menemukan banyak keahlian luar biasa, yang membuatnya penasaran. Lantai pertama Menara Tianlu sudah memiliki begitu banyak koleksi klasik, jadi seberapa hebat koleksi klasik di lantai 2 dan 3? Oh, itu tidak benar. Saya khawatir kitab suci yang ditawarkan oleh beberapa sekte telah diringkas dan mereka belum menawarkan keahlian unik mereka yang sebenarnya. Semakin Qinmu menelusuri kitab suci, semakin bingung ia. Ia khawatir banyak kitab suci di sini telah dihapus, dan beberapa keterampilan unik tidak disertakan. Ia dapat dengan jelas merasakan hal ini setelah mengamatinya sekilas. Misalnya, teknik pedang sungai 9 tikungan memiliki 9 jurus. Ketika ia melakukan jurus ke-9, ia merasa momentum dan kekuatan teknik pedangnya telah mencapai puncaknya, tetapi setelah itu, momentum dan kekuatan itu lenyap. Ia mampu membangun kekuatan yang luar biasa, tetapi tidak memiliki jurus ke-10 untuk melepaskan kekuatan tersebut. Dapat dilihat bahwa sekolah pedang Jiuku tidak mengungkap teknik pedang secara lengkap, tetapi menyembunyikannya. Ada banyak situasi serupa. Jelas, pasukan ini tidak mau menyerahkan keahlian unik mereka kepada kerajaan Yankang, dan mereka semua seharusnya memiliki keraguan. Hari ini adalah hari ulang tahun pemimpin aliansi Sanseng Yuan Xiao Dao. Setahun adalah musim yang penuh bunga dalam hidup. Tahun baru telah tiba, dan aroma bunga pun bermekaran untuk tahun berikutnya. Selamat ulang tahun. Tak lama kemudian, Qinmu memilih jilid kedua kitab suci tersebut, yang disebut Sutra Penarik Jiwa. Sutra ini dapat menarik jiwa orang mati keluar dari alam baka, dan juga memungkinkan orang yang melakukan ritual tersebut untuk memasuki alam baka. Alasan memilih Soul Pulling terutama karena terlalu sedikit mantra yang melibatkan aspek ini di Menara Tianlu. Qinmu bertanya-tanya apakah dia bisa mengembangkan ide ini lebih jauh, apakah dia bisa memanggil jiwa seseorang yang baru saja meninggal dan menghidupkannya kembali. Kemudian, ia memilih rune dari aliran Hongshan untuk memanggil hantu dan dewa. Sihir aliran Hongshan juga sangat unik. Aliran ini dapat menggunakan rune untuk meminjam kekuatan hantu dan dewa,
yang membuatnya merasa ada kesamaan dengan seni melukis. Ia hanya memilih 3 jilid kitab suci. Tidak ada gunanya memilih lebih banyak lagi. Ia sudah memiliki cukup banyak teknik untuk dipraktikkan, dan juga terdapat banyak teknik dan metode dalam Sutra Dayutianmo, yang akan membutuhkan waktu untuk memahaminya. Tidak perlu memilih terlalu banyak. Kinmu membawa 3 jilid kitab suci untuk menemui sekretaris. Sekretaris tersebut mendaftarkan kitab suci dan plat buku tersebut sebelum mengizinkannya meninggalkan Menara Tianlu. 2 hari kemudian, dekrit kaisar turun, mengangkat Kinmu sebagai dokter akademi kekaisaran, dengan pangkat resmi tingkat 6, dan mengizinkannya pergi ke lantai 3 Menara Tianlu, tanpa berada di bawah kendali akademi kekaisaran. Di depan gerbang Akademi Taixue, Bashan Jijiu berdiri menunggu. Tak lama kemudian, pangeran kedua Ling Yusu datang menyeret Ling Yuxiu yang agak enggan. Kakak ketujuh, pasti akan lebih baik bagimu untuk berlatih dengan Bashan Jijiu daripada di Akademi Kekaisaran. Ling Yusu tersenyum dan berkata, Bashan Jijiu adalah sosok setingkat pemimpin, jauh lebih unggul daripada murid Imperial College lainnya. Aku sangat iri padanya dan berharap bisa menjadi muridnya. Jadi, jangan ragu, kau adalah adik kandungku, lahir dari ibu yang sama. Bagaimana mungkin aku bisa menyakitimu? Di samping gerbang gunung, seekor banteng biru yang kuat berdiri seperti manusia, menggoda naga kilin yang menjaga gerbang gunung, kadang-kadang mencabut kumis naga, kadang-kadang menyentuh ekor kilin. Hai, kakak, kapan kamu mau main sama aku? Sapi biru itu bersandar di gerbang gunung, menggigit bunga peoni, dan tertawa, Kak, apa asyiknya di sini seharian? Aku akan mengajakmu menjelajahi dunia yang penuh warna, dan aku jamin kau akan bersenang-senang. Menurutmu, bungaku ini cantik. Akan kuberikan padamu untuk dimakan. Long Qilin menahan amarahnya, melirik Bashan Jijiu yang berada tidak jauh, dan menahan keinginan untuk berbalik melawannya dan memakan lembu hijau itu. Guru Bashan, kapan Anda berangkat? Tanya Ling Yusu. Bashan Jiji menatap gunung dan berkata, kita masih harus menunggu seseorang. Dia pasti sudah turun. Ling Yusu melirik adiknya, merasa agak bangga. Untungnya, aku pintar. Kalau tidak, kalau adik ketujuhku tetap di gunung, dia pasti akan mendapat masalah dengan orang terlantar dari reruntuhan besar itu. Sekarang setelah kita memisahkan mereka cukup jauh, dia tidak akan punya kesempatan itu. Ling Yuxiu adalah saudara perempuannya dari ayah dan ibu yang sama, jadi wajar saja jika ia sangat menyayanginya. Di matanya, pangeran dan putri lain hanyalah pesaing, tetapi Ling Yuxiu adalah saudara perempuannya yang paling dekat, dan ia tidak akan memberi kesempatan kepada orang jahat. Ling Yusu sedang memikirkannya ketika ia mendongak dan melihat seorang pemuda berjalan menuruni gunung. Ia membawa banyak barang di punggungnya, seperti kapak, pisau daging, tongkat bambu, dan sebuah tas besar bergambar rubah putih berjongkok di atasnya. Anak ini sepertinya sedang melarikan diri dari kelaparan. Apa dia berencana turun gunung untuk melarikan diri? Pikir Ling Yusu dalam hati. Bashan Jijiu akhirnya menghela napas lega ketika melihat Kinmu, dan berkata sambil tersenyum, semua orang ada di sini. Ling Yusu bergidik, menatap Bashan Jijiu, dan tergagap, apakah ini orang yang Anda tunggu, guru? Bashan Jijiu mengangguk, menghancurkan sisa-sisa fantasi di hatinya. Ling Yuxiu sangat gembira, menatap adiknya yang kebingungan dengan ekspresi puas di wajahnya. Tentu saja, ia tak bisa menyembunyikan pikiran-pikiran kecil sang adik darinya. Ling Yusu ragu-ragu dan ingin bertanya kepada Bashan Jijiu apakah dia bisa keluar dari sekolah, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara membuka mulut. Guru Bashan, bolehkah aku juga berlatih denganmu? Ling Yusu masih belum menyerah dan bertanya dengan tergesa-gesa. Bashan Jiji menggelengkan kepalanya dan berkata, Pangeran kedua, kultivasimu terlalu tinggi, karena kau sudah mencapai alam bintang 7. Kau juga sudah tua, dan jalanmu sudah ditentukan. Aku tidak bisa mengajarimu. Jangan khawatir, putri ketujuh tidak akan terluka di hadapanku. Kembalilah. Yuxiu mulai terkikik dan meninju dada bocah itu. Ling Yusu merasa seakan-akan dadanya ditinju keras, dan dipenuhi rasa dendam. Sapi hijau itu merentangkan keempat kakinya, sementara angin bersiul di bawah kakinya, lalu berlari menuju kejauhan, meninggalkannya jauh di belakang. Hulinger duduk di tanduk-tanduk melengkung itu, bulunya yang putih bersih berkibar ke belakang tertiup angin. Tanduk-tanduk itu ditekuk menjadi dua lingkaran,
memungkinkannya duduk dengan nyaman tanpa tertiup angin. Rubah kecil itu bertanya dengan rasa ingin tahu, Niuer, kamu ternyata bisa mengendalikan angin. Sapi biru itu tertawa dan berkata, sesulit apa sih mengendalikan angin? Aku sendiri seekor naga, jadi mengendalikan angin dan guntur adalah kemampuan alami. Lihat saja buluku, kau akan tahu. Aku diselimuti bulu biru, bukankah aku terlihat seperti naga biru? Nenek moyangku adalah naga biru, dan mereka tidak sebanding dengan monster kecil sepertimu. Dia sangat bangga. Garis keturunan inilah yang membuatnya sangat berbeda dari makhluk aneh lainnya. Jika dia bertemu makhluk aneh lainnya, kekuatan naga itu saja sudah cukup untuk membuat lawannya tunduk. Hulinger mengelus kulit kepalanya. Kulitnya berkilau dan sangat tebal, memberikan perlindungan yang luar biasa. Sisik naga di lehernya juga sangat terang. Ia tak kuasa menahan diri untuk memujinya, Niuer, kulitmu ini pasti sangat berharga. King Niu terhuyung dan buru-buru menutup mulutnya, berpikir dalam hati, kakak angkatku juga orang yang kejam. Tuannya ingin memakanku, dan dia ingin mengulitiku demi uang. Dia kejam, sangat kejam. Aku, Niu, sederhana dan baik hati, jadi lebih baik tidak berhubungan dengan orang-orang jahat ini. Tapi dia membuatku mabuk dan menjadikanku adiknya, dan aku jatuh ke dalam perangkapnya. Ling Yuxiu berbalik dan berkata kepada Bashan Jijiu, Guru, di mana kita akan berlatih? Di luar tembok besar. Bashan Jijiu sedang melihat kitab suci yang diserahkan Qinmu dan dia, mempelajarinya satu persatu, dan berkata tanpa melihat ke atas, kerajaan mandi. Ling Yuxiu terkejut, kerajaan mandi. Dia telah lama mendengar tentang kebrutalan medan perang mandi, yang berada di luar imajinasinya. Hati Qinmu sedikit tergerak. Ia menatap Bashan Jijiu dan berbisik, kakak, sudahkah kau menemukan keberadaan tubuh bagian bawah kakek Tu? Bashan Jiji mengangguk dan berkata, tubuh bagian bawah guru diculik oleh sebuah sekte kecil. Sekte kecil ini dihancurkan oleh Istana Emas Lulan, sebuah sekte penyihir dari Kerajaan Mandi. Tubuh bagian bawah guru seharusnya jatuh ke tangan Istana Emas Lulan. Qinmu menghela napas lega. Tak heran Bashan Jijiu memilih pergi ke Kerajaan Mandi, dia masih sedikit bingung. Mengapa Istana Emas Lulan menghancurkan sekte kecil itu dan menculik tubuh bagian bawah si tukang daging? Sapi hijau itu pergi jauh ke barat dan segera tiba di tepi sungai Tu. Sapi hijau itu berjalan di atas air dan berlari ke hulu.